Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-198. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Widura menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan itu adalah perjalanan yang cukup berbahaya. Memang Agung Sedayu dan Swandaru memerlukan pengalaman buat hari depannya. Tetapi untuk langsung masuk ke daerah Menoreh akan mengandung kemungkinan yang sangat pahit. Meskipun demikian, maka ia harus mempercayai Ki Tanumetir yang memiliki ilmu dan pengalaman jauh lebih banyak daripada Widura itu sendiri. Angger Widura, berkata Ki Tanumetir, sekarang perkenankan aku beristirahat pula. Nanti Angger akan mendengar pesan Angger Untara lewat perwira utusannya itu, yang aku kira juga berkisar pada Angger Agung Sedayu. Mungkin Angger Widura harus mengawasinya, atau bahkan Angger Untara akan menitipkannya kepada Angger di sini. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, mudah-mudahan aku dapat memenuhi keinginan Untara tanpa menyinggung perasaan Agung Sedayu. Bukankah Untara telah memperkendor keinginan-keinginannya tentang Agung Sedayu? Iya, beberapa hal telah dilepaskannya, tetapi akulah yang harus mempertanggungjawabkannya. Widura masih mengangguk-angguk. Sahutnya, aku mengharap semuanya dapat teratasi. Baiklah, berkata Ki Tanumetir sambil mengangkat dadanya dan menarik nafas dalam-dalam. Aku minta diri. Kemudian kepada Ki Sumangkar ia berkata, kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk bercerita. Marilah, sekarang kita beristirahat. Aku ingin tidur. Silahkan Kakang. Aku agaknya terlampau banyak tidur semalam, sehingga aku tidak juga berhasil menemukan Ki Tambakwedi. Kiai Gringsing tersenyum. Kemudian ditinggalkannya ruangan itu. Untuknya telah disediakan tempat di Gandok Kulon di Katumangan, sehingga orang tua itu tidak usah pergi ke Banjar Katumangan. Ternyata pada malam harinya, Widura benar-benar mendapat pesan yang berkisar pada Agung Sedayu dari perwira utusan Untara. Sebenarnya bahwa Untara minta tolong kepada Widura untuk mengawasi adiknya yang dianggapnya kurang dapat menyesuaikan diri pada masa perkembangannya. Sementara itu, Swandaru, Agung Sedayu dan Ki Tanumetir telah berada di Gunung Gowo. Orang tua itu berusaha mempergunakan setiap waktu yang terluang untuk menambah ilmu kedua murid-muridnya. Sebentar lagi kita akan mulai dengan sebuah perjalanan yang barangkali kurang menyenangkan. Karena itu, berbuatlah sejauh mungkin yang dapat kita lakukan di sini. Berlatihlah sebaik-baiknya. Aku akan memberikan beberapa petunjuk-petunjuk yang baru. Kedua anak-anak muda itu pun dengan patuh melakukannya.
Kiai Gringsing ingin memberikan diri perguruannya lebih banyak lagi kepada kedua muridnya. Itulah sebabnya untuk seterusnya, maka keduanya di samping memperdalam ilmu pedang, mereka juga mulai memperdalam ilmu senjata lemas dan lentur dari Kiai Gringsing. Kadang-kadang mereka mempergunakan cambuk, namun di lain kesempatan mereka mempergunakan cemeti yang lentur. Bahkan kadang-kadang mereka belajar mempergunakan pasangan daripadanya, pedang dan cambuk di tangan kiri, atau sebaliknya. Sepeninggal rombongan kecil prajurit dari Jati Anom di hari berikutnya, maka Sangkal Putung semakin memperketat setiap pengawasan. Ketika Widura melepaskan para prajurit dari Jati Anom untuk kembali ke induk pasukannya, terasa juga kecemasan merambati hatinya itu. Bagaimanakah seandainya pasukan yang kecil itu bertemu dengan Ki Tambak Wedi di perjalanan? "Kami sudah siap untuk menghadapinya, Kakang," berkata perwira itu. "Yang mengawani aku kali ini adalah prajurit-prajurit pilihan. Aku kira kita bersama-sama akan berhasil, setidak-tidaknya menyelamatkan diri kami dari tangan iblis-iblis itu." "Mudah-mudahan," sahut Widura. Tetapi tawarannya untuk memberikan beberapa orang prajurit pilihan telah pula ditolak oleh perwira itu. "Kalau aku terpaksa diantar kembali ke Jati Anom, maka besok Ki Untara akan memerintahkan untuk mengantar prajurit-prajurit dari Sangkal Putung, dan demikian pula sebaliknya. Maka jalan antara Sangkal Putung dan Jati Anom akan menjadi sangat licin." Keduanya tersenyum. Ki Tanumetir, Ki Sumangkar, dan beberapa orang lain yang mendengar jawaban itu pun tersenyum pula. Ternyata di hari-hari berikutnya tidak terjadi persoalan-persoalan yang dapat menambah kegelisahan orang-orang Sangkal Putung. Para peronda yang diperkuat selalu kembali ke gardu masing-masing dengan selamat. "Mungkin orang-orang itu telah pergi," gumam salah seorang prajurit itu. "Belum pasti." Tiba-tiba terdengar jawaban di belakangnya. Ternyata Ki Sumangkarlah yang berdiri di situ sambil tersenyum. Katanya seterusnya, "Jangan lengah, setiap saat bahaya dapat menerkam kalian." Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka menyadari betapa liciknya Ki Tambak Wedi dan Si Danti. Ketika malam turun perlahan-lahan di atas kademangan Sangkal Putung, maka 3 buah bayangan telah mulai berloncat-loncatan di pinggir Gunung Kowo. Tak ada waktu terulang bagi Agung Sedayu dan Swandaru Geni. Kali ini bukan saja mereka bertiga yang berada di gumuk kecil itu, tetapi seseorang yang lain duduk dengan tenangnya melihat anak-anak muda yang sedang berlatih itu. Orang itu adalah Ki Sumangkar. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia menyaksikan kemajuan yang pesat dari murid-murid Kiai Gringsing. Mau tidak mau maka orang tua itu harus mengaguminya. Kelincahan Agung Sedayu, kecepatannya bergerak, dan betapa tenaga Swandaru yang luar biasa kuatnya. Namun tiba-tiba orang tua yang duduk di atas sebuah pondok itu memiringkan kepalanya, lalu diangkatnya wajahnya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Aku mendengar suara panah sendaren." Dan belum lagi ia sempat mengulangi kata-katanya, maka terdengarlah desing panah sendaren untuk yang kedua kalinya. "Aku harus pergi." Orang tua itu berkata lantang. Sebelum Kiai Gringsing menjawab, maka Ki Sumangkar telah meloncat ke atas punggung kudanya
dan hilang di telan gelapnya malam. Latihan yang berat itu pun terpaksa terhenti. Kiai Gringsing yang juga telah mendengar suara panah Sendaren itu bergumam. Agaknya para peronda bertemu dengan iblis dari lereng Merapi itu. Swandaru dan Agung Sedayu pun kemudian sempat mendengar suara panah Sendaren itu pula. Bahkan kemudian sekali lagi lamat-lamat terdengar suara desing panah Sendaren yang ketiga kalinya. Guru, berkata Swandaru, apakah kita akan pergi juga ke sana? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kita tidak membawa kuda. Kita dapat berlari, Kiai. Sejenak Kiai Gringsing berpikir, tetapi tentu ia tidak dapat berdiam diri seandainya yang datang itu benar-benar Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo. Marilah kita melihat apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Mereka bertiga pun segera pergi meninggalkan Gunung Gowo, tetapi mereka tidak berada dalam kesiagaan sepenuh Ki Sumangkar yang merasa mempunyai tanggung jawab sepenuhnya atas Ki Tambakwedi, sehingga setiap saat ia seakan-akan tidak pernah terpisah dari kudanya. Dengan tergesa-gesa, mereka menuju langsung ke Induk Kademangan untuk mencari arah suara panah Sendaren itu. Menurut pengamatan Ki Tanumetir, maka suara itu bersumber dari sebelah utara, tidak terlampau jauh dari Induk Kademangan. Mereka memang berani, gumamnya di dalam hati. Mereka berani melakukan perbuatannya itu dekat sekali dengan Induk Kademangan. Mungkin mereka sengaja memancing beberapa orang peronda dan kemudian membunuhnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di sini telah hadir Adi Sumangkar yang akan dapat mengimbangi ketangguhan Ki Tambakwedi. Ketika mereka kemudian memasuki Induk Kademangan, maka mereka melihat prajurit-prajurit Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung telah berada di gardu masing-masing, serta yang lain telah menuntun kuda-kuda mereka. Setiap saat mereka akan dapat melakukan apa saja untuk kepentingan Kademangan itu. Di manakah Angger Widura? Bertanya Ki Tanumetir kepada salah seorang prajurit pengawal Kademangan. Ki Widura sudah berangkat, Kiai. Berkuda bersama beberapa orang prajurit. Kami telah mendapat perintah untuk bersiap. Setiap saat para prajurit berkuda itu harus berangkat membantunya apabila diperlukan. Kita mengambil kuda-kuda kita, Kiai, berkata Swandaru kemudian sambil berlari ke belakang rumahnya ke kandang kuda. Agung Sedayu dan Ki Tanumetir pun kemudian menyusulnya. Secepat-cepatnya mereka mempersiapkan kuda-kuda yang masih berada di kandang. Kuda Ki Demang Sangkal Putung, tetapi kuda itu hanya 2 ekor, sehingga Swandaru sendiri akhirnya mencari seekor kuda yang lain. Ketika di halaman Kademangan ia melihat segerombol anak-anak muda Sangkal Putung dan ada 1-2 di antaranya yang menuntun kuda-kuda mereka, maka segera kuda itu dipinjamnya. Aku sangat memerlukan segera, katanya. Swandaru itu terkejut ketika ia mendengar seseorang bertanya, "Kau akan pergi kemana, Swandaru?" Suara itu adalah suara ayahnya, Ki Demang Sangkal Putung. "Aku harus pergi juga, Ayah. Mungkin aku dapat bertemu dengan Sidanti." "Sendiri?" "Tidak, bersama Kakang Agung Sedayu dan Kiai Gringsing." Ki Demang Sangkal Putung memandang ke arah yang ditunjuk oleh Swandaru di sisi regol Kademangan.
Remang-remang dilihatnya dua orang yang memegangi kendali dua ekor kuda telah siap menanti. "Kuda-kuda itu kuda kita?" bertanya ayahnya. "Iya, tetapi hanya ada dua ekor. Aku sendiri terpaksa meminjam kuda ini." "Hati-hatilah," berkata ayahnya. "Kau belum mengenal tabiat kuda ini, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah Ki Tambak Wedi dan kedua orang kawannya itu." "Aku bersama guru," sahut Suandaru. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melangkah di belakang Suandaru ketika Suandaru pergi mendapatkan gurunya. "Ki Sumangkar belum ada di sini," berkata Ki Demang itu. "Angger Widura berangkat tanpa orang tua itu. Hanya beberapa orang prajurit pilihan yang memang telah disiapkannya saja yang pergi bersamanya. Adi Sumangkar telah pergi langsung mendapatkan tamunya," sahut Kiai Gringsing. "Oh, syukurlah," gumam Ki Demang itu seakan-akan kepada dirinya sendiri. "Baiklah, kami segera minta diri," berkata Kiai Gringsing kemudian. Maka mereka bertiga itu pun segera meninggalkan halaman Kademangan. Ketika mereka telah berada di jalan yang membelah induk Kademangan Sangkal Putung, maka segera mereka memacu kuda-kuda mereka. Semakin lama, semakin cepat. "Kita kemana, Guru?" bertanya Suandaru. "Apakah kita menyusur jalan ini lalu berbelok ke utara?" "Iya, kita telusuri jalan ini. Sebelum kita sampai ke ujung Kademangan, kita berbelok ke utara. Mungkin Angger Widura mengambil jalan lain, tetapi itu tidak penting. Setelah kita berada di Bulak, maka kita akan segera mengetahui di mana terjadi perkelahian itu." Suandaru tidak menjawab, dan kuda-kuda mereka pun berpacu semakin cepat. Angin malam yang sejuk mengusap wajah-wajah yang tegang itu. Semakin cepat kuda-kuda mereka berpacu, maka dingin malam semakin tajam. Maka dingin malam semakin menyengat kulit. Tetapi karena ketegangan hati yang semakin tajam, maka dingin itu pun tidak begitu terasa lagi. Dalam berpacu kuda, terdengar Kiai Gringsing berkata, "Aku tidak mendengar tanda-tanda berikutnya." "Iya," sahut Agung Sedayu. "Mungkin Paman Widura atau Ki Sumangkar telah berada di antara mereka, atau bahkan keduanya." "Mudah-mudahan tidak demikian," berkata Kiai Gringsing. "Ki Sumangkar cukup cepat bertindak. Agaknya Angger Widura pun tidak akan terlambat pula." Kedua anak-anak muda itu pun kemudian terdiam. Mereka berusaha memacu kuda mereka semakin cepat. Sementara itu, Ki Sumangkar pun sedang memacu kudanya lewat jalan sempit di antara tanaman-tanaman pategalan yang sedang menghijau. Ia tahu tepat dari manakah arah suara panah Sendaren itu. Karena itu, maka ia langsung dapat menuju ke tempat itu. Di bulak yang tidak terlampau luas, di samping sebuah tegalan yang agak rimbun. "Setan-setan itu pandai memilih tempat untuk mencegat para peronda," desis Ki Sumangkar di dalam hatinya. "Mereka pasti bersembunyi di pategalan itu, lalu dengan tiba-tiba menyergap para peronda. Untunglah bahwa salah seorang di antara mereka masih sempat memberikan tanda sampai 3 kali berturut-turut." Orang tua itu sama sekali tidak menghiraukan lagi titik-titik embun di dedaunan yang tersentuh bajunya. Betapa dingin malam itu. Namun baju Ki Sumangkar menjadi basah.
basah oleh keringat dan basah oleh embun. Ternyata perhitungan Ki Sumangkar sama sekali tidak salah. Di ujung pategalan yang rimbun di seberang Bulak, 5 orang peronda telah bertemu dengan Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo yang masih saja berkeliaran membawa dendam yang membara di hatinya. Seperti hantu yang setiap kali bangkit dari kuburnya untuk menghisap darah orang-orang yang masih hidup. Pertemuan itu begitu tiba-tiba sehingga hampir-hampir para peronda tidak sempat memberikan tanda-tanda itu. Untunglah bahwa salah seorang daripadanya dengan cepat mampu menjauhkan dirinya di atas punggung kudanya. Dengan kemungkinan yang ada ia sempat melepaskan 3 buah anak panah sendaren. Selebihnya ia harus berkelahi dengan pedangnya. Tetapi lawan mereka sama sekali tidak seimbang, Sidanti dan Argojoyo. Meskipun demikian, kuda-kuda mereka sekedar dapat membantu mereka. Kecepatan kaki-kaki kuda mereka sajalah yang mampu menyelamatkan mereka dari tangan Sidanti dan Argojoyo. Agaknya Ki Tambakwedi masih terlampau malas untuk berbuat sesuatu. Bahkan sambil berdiri bersandar sebatang pohon nangka, ia berkata lantang, "Sidanti, jangan segera kau bunuh kelinci-kelinci itu. Biarlah kita mempergunakan mereka sebagai umpan. Aku ingin kawan-kawan mereka segera datang membunuh dirinya di sini. Aku mengharap Widura sendirilah yang datang. Aku ingin melihat bagaimana Untara menangisi mayat pamannya itu. Ia pasti akan diberitahu seandainya pamannya itu benar-benar terbunuh." Sidanti dan Argojoyo tidak menjawab, tetapi mereka senang mendengar rencana Ki Tambakwedi. Bahkan orang yang melepaskan panah sendaren itu pun seolah-olah diberinya kesempatan sebelum ia melibatkan diri dalam perkelahian itu pula. Ki Tambakwedi melihat Sidanti berkelahi melawan 3 orang lawannya, sedang Argojoyo melawan 2 orang. Betapa kelima prajurit itu mengerahkan segenap kecakapan dan kemampuan yang ada padanya. Namun mereka sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu. Meskipun kuda-kuda mereka menyambar berganti-ganti, tetapi mereka masih mendengar Sidanti tertawa dan berkata, "Hahaha, hei, hati-hati! Kudamu dapat terperosok ke dalam parit." Prajurit-prajurit itu menggeram, tetapi mereka menyadari dengan siapa mereka sedang berkelahi, dan mereka masih juga mendengar Sidanti berteriak, "Jangan mati dulu, karena pokalmu sendiri. Kami ingin menjadikan kalian umpan untuk mengundang kawan-kawanmu yang kami ingini." Sama sekali tidak terdengar jawaban. Prajurit-prajurit itu berkelahi semakin sengit, tetapi lawan mereka terlampau lincah. Bahkan apa yang dikatakan oleh Sidanti benar-benar terjadi. Salah seorang dari kuda-kuda itu terperosok ke dalam parit, sehingga penunggangnya pun terpelanting jatuh. "Hei! Apakah kau sudah berputus asa dan mencoba membunuh dirimu?" bertanya Sidanti. Prajurit itu tidak menjawab, tetapi ia menyeringai menahan sakit di punggungnya. Ki Tambakwedi masih berdiri saja bersandar pohon nangka. Ia mengharap Widura datang sendiri ke arena perkelahian itu, sehingga ia akan dapat membunuhnya. "Aku sudah jemu membunuh kelinci-kelinci yang tidak berarti itu," gumamnya. "Aku ingin membunuh orang-orang yang dianggap penting di Sangkal Putung, Widura dan Demang itu pula." Ki Tambakwedi berhenti sejenak, diangkatnya kepalanya. Katanya kemudian, "Nah,
Aku mendengar derap beberapa ekor kuda. Mudah-mudahan Widura ada di antara mereka. Dalam keremangan malam, akhirnya Ki Tambak Wedi melihat iring-iringan kuda mendekatinya. Desisnya. Mereka terlampau sombong. Mereka datang dalam jumlah yang terlampau kecil. Tidak sampai 10 orang. Si Danti dan Argojoyo pun sempat melihat kuda-kuda yang menjadi semakin dekat. Memang yang datang itu tidak sampai berjumlah 10 orang. Mereka memang terlampau sombong, sahut si Danti. Ada kemungkinan bahwa mereka tidak tahu bahwa kitalah yang berada di sini, berkata Argojoyo. Mungkin mereka menyangka bahwa yang di sekitar Sangkal Putung hanyalah beberapa orang perampok atau pencuri ayam, sahut Ki Tambak Wedi kemudian. Orang tua itu pun kemudian melangkah maju. Dilihatnya si Danti dan Argojoyo yang masih saja berkelahi melawan prajurit peronda itu. Guru, bertanya si Danti, apakah aku harus mengakhiri perkelahian? Bukankah mereka telah melihat dan mengetahui bahwa kawan-kawannya berada di sini? Ki Tambak Wedi merenung sejenak. Kuda-kuda yang mendatangi itu menjadi semakin dekat. Ki Tambak Wedi berpaling ketika ia mendengar seekor laki jatuh terperosok dan seorang prajurit laki terpelanting jatuh di seberang parit dan terlempar ke dalam pategalan yang ditumbuhi oleh bermacam-macam tanaman itu. Tetapi belum lagi orang itu sempat berdiri, maka kuda yang ketiga telah jatuh pula. Kali ini tidak tergelincir ke dalam parit, tetapi kaki depannya ternyata telah disentuh oleh tombak Argojoyo. Tiba-tiba terdengar suara Ki Tambak Wedi lantang. Selesaikan mereka! Sementara itu kuda-kuda yang lain telah menjadi terlampau dekat. Ki Tambak Wedi membiarkan kuda-kuda itu memencar. Sebagian meloncati parit dan berada di tengah-tengah sawah yang becek. Yang lain berputar dari arah seberang menyeberang. Ki Tambak Wedi berdiri tegak di tengah-tengah jalan di ujung pategalan yang rimbun itu. Dalam keremangan malam, ia melihat seorang yang memimpin prajurit-prajurit bajang itu. Orang itu adalah Widura. Kau Widura, desis Ki Tambak Wedi. Widura mengerutkan keningnya. Katanya lantang, menyerahlah Tambak Wedi. Lepaskan perkelahian antara muridmu dengan prajurit-prajuritku itu. Jangan mimpi, si Danti harus membunuhnya segera. Tidak terlampau mudah, mereka adalah prajurit pilihan. Oh, itukah prajurit-prajurit pajang pilihan? 3 ekor kuda mereka telah tidak dapat dipergunakan lagi. Yang 2 jatuh di parit. Agaknya kaki-kakinya terkilir. Meskipun kuda-kuda itu sempat bangun, tetapi kuda-kuda itu tidak akan dapat dipergunakan lagi. Yang seekor sebentar lagi akan mati di tengah jalan itu. Widura tidak segera menjawab, tetapi ia mencoba melihat keadaan. Namun malam yang gelap tidak memberinya kesempatan untuk memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Apalagi ia harus selalu waspada bahwa setiap saat Ki Tambak Wedi dapat saja melepaskan gelang-gelangnya. Mungkin ke arahnya, tetapi mungkin juga ke arah prajurit-prajuritnya. Widura mengangkat dahinya ketika ia mendengar Ki Tambak Wedi berkata, mungkin kau tidak jelas melihat perkelahian itu Widura, sebab kami berada di tempat yang agak gelap. Tetapi kami dapat melihat kau dan orang-orangmu lebih jelas karena kau berada di tempat yang terbuka. Widura menggeram dan sekali lagi ia berkata lantang, hentikan perkelahian dan menyerahlah.
"Jangan sombong Widura," sahut Ki Tambakwedi. "Sebentar lagi orang-orangmu akan mati. Kau pun akan mati pula. Aku ingin melihat Untara yang perkasa itu menangisi mayatmu. Dan aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Kiai Gringsing apabila ia datang pula kemari bersama Untara dari Jati Anom." Widura terdiam sejenak. Ternyata berita kedatangan Kiai Gringsing masih belum didengar oleh Ki Tambakwedi yang berada di dalam persembunyiannya. "Hayo Widura," berkata Ki Tambakwedi itu kemudian. "Kenapa kau masih diam saja? Sudah aku katakan, aku tidak akan menyerah. Aku ingin membunuhmu dan menggantungmu di ujung kademangan Sangkal Putung. Aku ingin memperlihatkan bahwa inilah seorang yang diserahi pimpinan tertinggi prajurit Pajang di Sangkal Putung." Widura masih berdiam diri, tetapi ia menjadi heran. Panah Sendaren yang berdesing 3 kali berturut-turut dirasanya cukup dapat didengar dari seluruh induk Kademangan. Tetapi ia masih belum melihat Ki Sumangkar hadir di tempat itu. Menurut perhitungannya, dimanapun Ki Sumangkar berada, maka ia pasti sudah sampai di tempat itu dan berbuat sesuatu. Karena itu, ia hanya membawa 10 orang prajurit pilihan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.